Ini adalah sesuatu yang akan saya katakan sekarang, dan saya perlu Anda benar-benar menerimanya. Karena apa yang sedang Anda rasakan bukanlah sesuatu yang datang tanpa sebab, dan bukan pula sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan mengabaikannya. Kegelisahan itu bukan sekedar rasa kosong biasa. Ia adalah semacam getaran halus yang terus mengetuk dari dalam, seolah ada bagian dari diri Anda yang sedang mencoba berbicara. Tetapi selama ini tidak benar-benar Anda dengarkan. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi ia tidak pernah pergi. Bahkan ketika Anda tertawa, bahkan ketika Anda sibuk, bahkan ketika Anda mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, ia tetap ada, diam, menunggu, berhenti, dan akhirnya menyadarinya. Dan disitulah letak perbedaannya. Kegelisahan biasa akan mereda ketika kondisi luar membaik, ketika pekerjaan selesai, ketika masalah mereda, ketika tubuh beristirahat. Namun kegelisahan yang satu ini tidak bergantung pada itu semua. Ia tetap tinggal bahkan di saat tidak ada masalah yang jelas. Ia hadir bukan karena sesuatu yang salah di luar Anda, tetapi karena ada sesuatu di dalam diri Anda yang belum menemukan tempatnya. Bayangkan seperti sebuah potongan puzzle yang sangat penting, tetapi belum terpasang. Seluruh gambaran kehidupan Anda terlihat hampir lengkap, tetapi selalu ada satu bagian yang terasa janggal, tidak utuh, tidak benar-benar menyatu. Dan anehnya, Anda mungkin tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang kurang. Anda hanya tahu ada sesuatu. Itulah tanda pertama dari keempat pendekatan itu. Sebuah panggilan. Bukan panggilan yang dramatis, bukan suara keras yang mengguncang hidup Anda dalam satu malam, tetapi panggilan untuk konsisten, yang sabar, yang terus kembali, menunggu Anda cukup tenang untuk benar-benar mendengarnya. Dan mungkin, jika Anda jujur pada diri sendiri, Anda pernah merasakannya lebih dari sekali. Momen-momen di mana tiba-tiba Anda mempertanyakan arah hidup Anda tanpa alasan yang jelas. Momen di mana hal-hal yang dulu terasa cukup, tiba-tiba terasa hampa. Momen di mana Anda melihat sekitar Anda orang-orang, rutinitas, tujuan, dan dalam hati kecil Anda muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah ini benar-benar untuk saya? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, Anda menundanya. Anda mengalihkannya dengan kesibukan. Anda menenangkannya dengan logika. Anda menutupnya dengan rutinitas, dan untuk sementara itu berhasil. Suara itu meredup, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Karena ia bukan musuh Anda, ia adalah penunjuk arah. Seperti sistem navigasi yang terus menghitung ulang, kegelisahan itu bukan tanda bahwa Anda gagal menjalani hidup. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa Anda tidak dibiarkan tersesat terlalu jauh. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang terlalu sadar untuk membiarkan Anda hidup dalam jalur yang bukan milik Anda. Dan inilah bagian yang jarang disadari. Semakin Anda mendekati versi diri Anda yang sebenarnya, kegelisahan itu justru bisa terasa semakin kuat. Bukan karena Anda semakin jauh, tetapi karena Anda semakin dekat. Dan bagian dalam diri Anda mulai menolak untuk kembali ke versi lama yang sudah tidak lagi sesuai. Ia seperti dorongan halus yang berkata, ini bukan tempatmu lagi. Ini bukan bentukmu yang sebenarnya. Ada sesuatu yang lebih jujur menunggumu. Dan 4 pertemuan sebelumnya adalah momen di mana suara itu mencoba muncul ke permukaan. Namun saat itu, mungkin Anda belum siap. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena setiap pesan besar membutuhkan wadah yang cukup kuat untuk menampungnya, tanpa pengalaman, tanpa luka, tanpa kebingungan yang Anda lalui. Pesan itu hanya akan lewat begitu saja, tanpa benar-benar berakar. Itulah mengapa perjalanan ini terasa panjang. Itulah mengapa Anda harus melewati fase yang melelahkan, membingungkan, bahkan terkadang terasa tidak adil. Karena yang sedang dibentuk bukan hanya pemahaman, tetapi kapasitas. Kapasitas untuk melihat dengan jujur, kapasitas untuk menerima tanpa lari, kapasitas untuk berdiri di hadapan diri sendiri tanpa topeng. Dan sekarang sesuatu telah berubah. Jika Anda masih di sini, membaca ini sampai titik ini, merasakan setiap kata seolah-olah berbicara langsung ke dalam diri Anda, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kegelisahan itu akhirnya menemukan ruangnya. Bahwa kali ini Anda tidak hanya mendengar, tetapi mulai benar-benar memahami.
Dan disitulah pertemuan kelima ini berbeda, karena kali ini pesan itu tidak hanya akan lewat, ia akan menetap, ia akan menetap, dan jika Anda mengizinkannya, ia akan mengubah arah hidup Anda, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kejelasan yang tidak bisa lagi Anda abaikan. Dan ketika kejelasan itu muncul, rasanya tidak selalu nyaman. Banyak orang membayangkan bahwa menemukan arah hidup akan terasa seperti kedamaian yang langsung menenangkan segalanya. Padahal kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Kejelasan pertama yang datang bukanlah ketenangan, tetapi konfrontasi. Konfrontasi dengan pilihan-pilihan yang selama ini Anda pertahankan. Konfrontasi dengan peran yang Anda jalani hanya karena terbiasa. Konfrontasi dengan versi diri Anda yang ternyata sudah lama ingin Anda tinggalkan, tetapi Anda tahan karena takut. Di titik ini, Anda mungkin akan merasakan dorongan yang aneh. Di satu sisi, Anda ingin bergerak, ingin berubah, ingin mengikuti arah baru itu. Tetapi di sisi lain, ada bagian dari diri Anda yang mencoba menarik Anda kembali ke zona yang sudah Anda kenal, meskipun zona itu tidak lagi membuat Anda utuh. Dan tarik-menarik itulah tanda bahwa proses ini nyata. Karena jika ini hanya sekedar motivasi sesaat, Anda tidak akan merasakan konflik sedalam ini. Anda tidak akan merasakan seperti sedang berdiri di dua dunia yang berbeda. Yang satu terasa aman tetapi kosong, yang satu lagi terasa asing tetapi hidup. Disinilah banyak orang berhenti. Mereka memilih kembali ke yang lama, bukan karena itu benar, tetapi karena itu familiar. Mereka menenangkan kegelisahan itu lagi, menguburnya lebih dalam, dan melanjutkan hidup seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Anda tidak lagi berada di titik itu, karena sesuatu dalam diri Anda sudah terbangun. Anda sudah melihat terlalu banyak untuk kembali benar-benar tidak tahu. Anda sudah merasakan terlalu dalam bentuk pura-pura semuanya biasa saja. Dan yang paling penting, Anda sudah sampai pada pertemuan kelima ini yang tidak datang untuk sekedar mengingatkan, tetapi untuk menegaskan bahwa sekarang pilihan itu ada di tangan Anda. Bukan pilihan antara benar atau salah, tetapi pilihan antara jujur atau menunda. Karena jalan yang baru ini tidak selalu langsung jelas dalam bentuk langkah besar. Ia seringkali dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang terasa sederhana, tetapi sangat jujur. Seperti mulai mengakui apa yang sebenarnya Anda rasakan. Seperti berhenti memaksakan diri pada hal yang tidak lagi selaras. Seperti memberi ruang pada diri Anda untuk berubah, meskipun belum tahu akan menjadi apa. Dan anehnya, ketika Anda mulai mengambil langkah kecil itu, sesuatu di dalam diri Anda mulai tenang. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena untuk pertama kalinya Anda tidak lagi melawan arah Anda sendiri. Itulah titik balik yang sesungguhnya. Bukan ketika dunia luar berubah, tetapi ketika Anda berhenti mengkhianati apa yang sudah jelas di dalam diri Anda. Dan dari sana segalanya mulai bergerak. Pertemuan, peluang, bahkan tantangan semuanya mulai terasa berbeda. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena Anda sekarang berjalan dengan kesadaran yang berbeda. Anda tidak lagi sekedar bereaksi terhadap hidup, Anda mulai berpartisipasi di dalamnya dengan sengaja. Dan jika Anda memperhatikannya dengan seksama, Anda akan menyadari sesuatu yang sangat halus namun kuat. Bahwa semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah benar-benar melawan Anda. Ia membentuk Anda, ia menyiapkan Anda, ia membawa Anda berlahan tapi pasti ke titik ini. Ke titik di mana Anda tidak lagi mencari jawaban di luar, tetapi mulai mendengarkan apa yang sudah lama Anda di dalam. Jadi sekarang, izinkan saya bertanya dengan sangat sederhana, namun sangat jujur. Setelah semua yang Anda lalui, setelah semua tanda yang Anda rasakan, setelah kegelisahan yang tidak pernah benar-benar pergi, apakah Anda masih ingin menundanya? Atau untuk pertama kalinya, Anda siap untuk benar-benar berjalan ke arah yang sudah lama memanggil Anda? Karena jika jawabannya adalah iya, maka pertemuan kelima ini bukanlah akhir dari pencarian Anda. Ini adalah awal dari kehidupan yang tidak lagi Anda jalani secara setengah-setengah. Dan ketika Anda benar-benar memilih untuk berjalan ke arah itu, sesuatu yang sangat halus namun menentukan akan mulai terjadi. Anda akan mulai kehilangan hal-hal yang dulu terasa penting, bukan karena Anda dipaksa melepaskannya, tetapi karena Anda tidak lagi bisa memegangnya dengan cara yang sama. Percakapan yang dulu terasa hidup, kini terasa kosong. Lingkungan yang dulu terasa nyaman, kini terasa sempit. Bahkan cara Anda memandang diri sendiri mulai berubah tanpa bisa dihentikan.
Dan di titik ini, banyak orang kembali merasa ragu. Mereka berpikir, kenapa justru terasa seperti kehilangan? Kenapa jalannya tidak terasa lebih mudah? Apakah saya membuat keputusan yang salah? Namun inilah bagian yang jarang dipahami. Pertumbuhan sejati hampir selalu diawali dengan perlepasan. Anda tidak bisa menjadi versi diri yang baru tanpa merelakan struktur lama yang selama ini menahan Anda. Dan proses merelakan itu tidak selalu indah. Ia bisa terasa seperti kesepian, seperti kehilangan arah, seperti berdiri sendiri di ruang yang sebelumnya Anda kenal. Tapi justru di sanalah kekuatannya. Karena untuk pertama kalinya, Anda tidak lagi dikelilingi oleh sesuatu yang mendefinisikan Anda dari luar. Anda mulai berdiri sebagai diri Anda sendiri, tanpa topeng, tanpa penyesuaian berlebih, tanpa kebutuhan untuk terus-menerus diterima. Dan meskipun itu terasa sunyi, di dalam kesunyian itu ada kejujuran yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Di titik ini, Anda akan mulai menyadari bahwa arah hidup tidak selalu datang dalam bentuk peta yang lengkap. Ia datang dalam bentuk rasa yang semakin jelas. Rasa mana yang selaras, rasa mana yang menguras, rasa mana yang membuat Anda hidup, dan mana yang hanya membuat Anda bertahan. Dan bertahan tanpa Anda sadari, Anda mulai membuat pilihan yang berbeda. Bukan karena Anda dipaksa berubah, tetapi karena Anda tidak lagi mampu mengkhianati apa yang sudah Anda ketahui. Inilah fase di mana hidup Anda mulai tersusun ulang, bukan secara dramatis, tetapi secara mendalam. Orang-orang tertentu mungkin menjauh, kesempatan tertentu mungkin tertutup, rencana-rencana lama mungkin runtuh. Namun di saat yang sama, sesuatu yang baru mulai muncul. Pertemuan yang terasa lebih selaras, kesempatan yang terasa lebih tepat, dan yang paling penting, hubungan dengan diri Anda sendiri yang jauh lebih jujur. Dan disinilah Anda akan memahami satu hal yang sebelumnya mungkin sulit Anda terima, bahwa semua keterlambatan, semua kebingungan, semua kegelisahan yang Anda rasakan bukanlah hambatan. Itu adalah proses penyelarasan. Hidup Anda tidak pernah benar-benar tertunda. Ia hanya sedang diarahkan ke presisi yang tidak selalu bisa Anda lihat saat itu. Dan sekarang Anda mulai melihatnya, bukan sebagai teori, tetapi sebagai pengalaman langsung. Jadi jika saat ini Anda masih merasakan sedikit ketakutan, itu wajar. Jika Anda masih merasa belum sepenuhnya siap, itu manusiawi. Namun jangan salah mengartikan perasaan itu sebagai tanda untuk berhenti. Karena seringkali ketakutan itu bukan datang untuk menghentikan Anda, melainkan untuk memastikan bahwa Anda benar-benar sadar dengan langkah yang akan Anda ambil. Dan Anda sudah sadar. Anda sudah melihat cukup banyak. Anda sudah merasakan cukup dalam. Anda sudah sampai sejauh ini. Maka satu-satunya pertanyaan yang tersisa sekarang bukan lagi tentang apa yang harus saya lakukan, tetapi apakah saya berani untuk benar-benar menjadi diri saya yang sebenarnya tanpa kembali bersembunyi. Karena ketika Anda menjawab itu dengan jujur, hidup Anda tidak akan pernah kembali ke versi lamanya lagi.